Monyet itu kadrun emang. Ada biar muncul semua itu, biar muncul semua itu. Hitung ada berapa ekor itu kadrun. Kerjaannya mengadu domba umat, yang kerjaannya mengadu domba Islam, yang kerjaannya mengkafir-kafirkan agama Islam sendiri, orang Muslim sendiri. Kerjaannya mentogut-togutkan pemerintah, mengkafir-kafirkan pemerintah dan termasuk orang Muslim. Kalau nggak monyet apa namanya? Kalau bila perlu perang darat sekalian. Monyet semua orang diajar biye. Mari bujak kok. Tante ini tuh sampai sekarang juga sudah 2 tahun cuman keluar-keluar. Tak tunggu itu alamatnya jelas. Jalan Merdeka nomor 30 Kota Pekalongan. Datang sini. Monyet loh. Bikin emosi aja. Dibina sudah nggak bisa. Binasakan itu kadrun-kadrun yang model kayak gitu. Khilafah, khilafah, khilafah. Yang mau jadi khalifahnya siapa? Saya tanya. Zaman terakhir tersurat dan tersirat itu Imam Mahdi. Bahas tentang khilafah, khilafah. Masih mabuk khilafah saja kamu. Kalau nggak suka di Indonesia, minggat. Dari Indonesia, minggat, pergi. Gak usah bikin kisruh terus. Yang jadi korban adalah adik-adik saya, anak-anak saya, ponan-ponan saya, teman-teman saya. Monyet lu emang. Panas kupingmu, melocot kupingmu, metu kopok isisan. Bismillahirrahmanirrahim. Sabar Gus, jangan terbawa emosi. Memang biarin saya lagi emosi ini. Dan kerjanya cuma bacot-bacotan di sini, cuma ngetik tapi tidak punya nyali kamu. Buat apa kalau tidak punya nyali? Pakai rock aja tuh, pakai BH saja, kalau enggak pakai softtek sekalian kamu. Monyet lu. Bikin kisruh di media sosial aja. Ancam orang sana sini, pengen tembak saya, pengen bacok saya, pengen geruduk saya, topal. Saya tunggu. Ajal itu yang saya tunggu sampai sekarang. Monyet lu. Kalau nggak punya mental, diem. Bobok, minum obat, tidur, besok sekolah. Kumpulkan mentalmu dulu. Enak toh? Kalau kamu mencari pendukung dengan menjual ayat-ayat, dengan memakai topeng agama, saya tidak butuh pendukung yang model-model seperti itu. Kenali kejahatan saya, keburukan saya. Karena sedikit nanti kebaikan dari saya adalah bonus dari Allah. Tidak pernah saya ngaku di sini ustadz, tidak pernah saya ngaku di sini ulama. Saya selalu ngaku di sini bajingan, dajal, kuping murungono, monyet. Jadi kamu nggak usah mengintervensi dengan sebutan nama saya. Kamu nggak usah mengintervensi karena saya pakai peci. Seolah-olah saya ini sok ustadz. Kebetulan aja saya bajingan yang masih mau sholat. Karena agama saya Islam. Kebetulan saja saya masih beribadah. Walaupun bolong-bolong. Nggak kayak kamu nyet.
Suka pakai topeng agama, belum tentu kamu bisa ngaji, belum tentu kamu bisa sholat. Monyet lu emang. Jangan memperkeruh suasana, Gus. Jangan jadi buzzer pemerintah. Buzzer pemerintah matamu. Kamu bayar saya. Pemerintah bayar saya. Jokowi bayar saya. Sini tak culek matamu. Kuota-kuota saya sendiri. Makan pakai duit saya sendiri. Beli sesuatu pakai uang saya sendiri. Lo kere-kere aja. Gak usah sirik sama saya. Buzzer, 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 buzzer. Ngerti buzzer apa? Paham buzzer gak kamu? Monyet lu. Kamu paham buzzer apa enggak? Buzzer itu seperti apa sih? Ayam buzzer, 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 buzzer. Saya terlihat garang di sini hanya untuk menjaga marwah agama saya dari penjilat-penjilat, pelacur-pelacur agama. Model monyet-monyet seperti itu. Saya keluar-keluar seperti ini karena cengkel aja melihat media sosial dibuat sara, adu domba, bikin konflik. Dari siapa? Ya pelacur-pelacur agama itu, suka menggoreng aja. Kalau enggak agama komunis, agama komunis, agama komunis. Temen kalian itu dimanfaatkan oleh politik intelektual di atas sana. Pelacur-pelacur politik di sana. Pinter kamu gitu. Stop. Lem? Untuk itu untuk RUU HIP isunya diturunkan dulu ini, isunya dibomin aja semua itu. Ya? Itu isu itu yang dinaikkan sama buzzer itu. Kita dondonin semua aja, dikerjakan 3 hari. Nanti juga surut itu masalah RUU HIP itu. Ya, 3 hari. Saya kerjakan 3 hari. 3 hari ini saya kerjakan. Untuk buzzer nih. Ini akun 1 titik akun yang menyebarkan yang kontennya sama sekitar 1.700 akun disebarkan melalui grup. Tunggu serangan saya. Saya kerjakan 3 hari. Tunggu serangan saya. Ini isu yang dinaikkan ini, masalah RUU HIP ini bikin keruh aja. Ini buzzer ini kerjaannya. Perbuatan buzzernya kadrun ini. Saya nanti untuk teman-teman yang dari keluarga besar Cyber NKRI dibantu untuk take down saja. Anda bantu untuk take down, kami akan counter narasi tentang politikus, tentang RUU, untuk masalah draft yang diselipkan. Kami akan kerjakan 3 hari ini supaya meredam. Ya, yang teman-teman lain yang di Cyber NKRI tolong dibantu untuk take down. Ya, take down ya. Ini kebiasaan ini soalnya. Minimal meminimalkan resiko dari isu, dari konflik yang dari media sosial. Ini rusak semua ini. Ini kalau dipahami oleh orang-orang yang baru labil bermedia sosial, apalagi mahasiswa-mahasiswa, tingkat emosinya tinggi sekali. Gampang dibodohi. Gampang dicekoki dengan konsumsi seperti itu. Cyber NKRI tak butuh dana. Kalau kadrun bisanya ngemis-ngemis.
Kata si Putra Rahadian, Dika, buzzer itu orang yang dibayar pemerintah, kalau oposisi bukan buzzer, bos. Apa namanya? Apa namanya kalau oposisi? Orang-orang IT dari oposisi apa namanya? Bukan. Kalau ini ada yang bilang di sini, kalau orang yang dibayar oleh pemerintah namanya buzzer. Nah, itu adalah dari petahana. Kalau dari oposisi katanya bukan buzzer, kata mereka. Namanya badrun, bukan buzzer, betul. Namanya badrun, buzzernya kadrun. Podo-podo dibayar. Kue pekok rasa ngomong ambek aku. Iki bukan duniamu. Bukan duniamu. Namanya badrun, buzzernya kadrun. Itu. Yang saya jengkel, ini monyet-monyet, saya tidak terima uang dari pemerintah, tidak dibayar sama pemerintah. Enak sekali kamu bilang saya buzzer. Monyet kamu emang. Asem. Itu namanya badrun. Bukan buzzer tapi badrun. Buzzernya kadrun. Jengkel aku. Kamu jangan pikir saya tidak tahu intelektual oposisi seperti apa. Kamu jangan pikir saya tidak tahu intelektual orang-orang HTI. Dari Ansarud Daulah, dari Jamaah Islamiyah. Kamu jangan pikir saya tidak tahu. Intelektualnya siapa? ISIS. Kamu jangan pikir saya tidak tahu. Ini. Faiz. Apa? Adminnya Rakyat Bersuara itu. Kenapa? Si Faiz itu loh. Oh, Faiz itu adminnya? Rakyat Bersuara. Pantesan aja kadrun itu ngomongnya kayak begitu. Itu termasuk grup-grup itu. Grup-grup punya kadrun itu yang bersuara, Manusia Merdeka itu semuanya buzzernya kadrun. Disebutnya badrun. Itu namanya badrun itu. Buzzernya kadrun. Buzzer kadrun itu. Kau pikir orang yang bodoh dianggap orang yang buzzer dibayar oleh pemerintah. Tidak cuman Gubernur Jakarta pun Anies Baswedan punya buzzer. Buzzer tidak semuanya jahat. Buzzer itu juga dipakai untuk hal-hal positif. Contoh, Anies Baswedan sedang melakukan relokasi tempat. Itu membutuhkan buzzer, drone. Bukan berarti buzzer itu adalah orang-orang jahat, bukan. Yang paling jahat di dunia ini itu cuma badrun. Buzzernya kadrun. Karena gak punya republik, punyanya khilafah. Monyet lu. Rungu kupingmu. Wis kadung pedes aku nak ngomong iki. Diinget-inget itu badrun. Badrun. Tagar, kasih tagar dulu. Badrun. Itu buzzernya kadrun. Buzzer. Lu gak paham buzzer aja, ngomong aja kamu sama saya. Ya, badrun. Besok itu bikin tagar itu, Lem. Bikin tagar badrun itu bila perlu. Bikin trading sekalian itu biar pada tahu semua, bongkar aja semuanya. Bikin tagar badrun. 1 titik, 3 titik aja, 3 pulau itu. Bikin tagar itu, dihembuskan aja itu. Tagar badrun. Tagarnya tagar badrun, bawahnya buzzer kadrun. Nah, buzzernya pakai buzzer RP, buzzer RP, buzzer RP kadrun. Badrun disingkatnya. Badrun ya, botak ya, sempal kabeh ya. Enggak punya nyali kamu, enggak punya. Nah, bikin tagar badrun itu. Badrun, nah, bikin tagar badrun tuh besok viralin tuh. Ya, badrun, tagar badrun, di bawahnya buzzer kadrun.
Orang nggak tahu baca dong, ngomong aja. Armen SR, PKI mau ganti undang-undang Pancasila. Kenapa HTI yang dibubarkan goblok? Mana PKI-nya? Mana PKI-nya? Gebuk kalau ada PKI-nya. Mana? Mana? Ngomong aja kamu, nyemeng aja. Banyak tuh sekarang tuh PKI gaya-gaya syar'i sekarang. Komunis ya begitu tuh, suka halalkan darah, suka menculik, ya itu ya PKI sebenarnya. Apa yang kalian tujukan itu tidak ada kok. Apa yang kamu hujat-hujat komunis, PKI segala macam itu loh. Orangnya juga nggak ada, kamu menunjukkan juga tidak berani. Hanya sindir. Mereka berbuat kejahatan juga tidak. Coba kalau kalian, banyak sekali tuh yang model-model sifatnya kayak PKI, kayak komunis, menculik orang, ngebukin orang, menghalalkan darah orang. Kan komunis model-model kayak begitu. Ya dari komplotan kamu tuh drone. PKI Partai Kadrun Indonesia. Ya PKI ya Partai Kadrun Indonesia ini bodoh wae. Ya itu tagar Badrun. Ya betul. Ini tagarnya besok dibuat aja itu. Badrun, bazarnya Kadrun itu. Daripada buzar. Di saat ada orang untuk membela bangsanya, negaranya supaya tidak ada konflik, meredam isu sara, kamu bilang buzzernya pemerintah. Kamu bilang buzzernya rezim. Lo kan kalau nggak gua blok pekok, kalau nggak monyet seperti itu kan nggak ada. Apa-apa yang tidak sejalan dengan mereka dianggap buzzer, kan monyet kayak begitu. Kamu ngerti buzzer aja ndak? Malah tadi ada yang bilang katanya orang yang dibayar oleh pemerintah adalah buzzer namanya. Iya, kalian yang dibayar Kadrun namanya Badrun. Kerung kupingmu. Ancuk Mbok ni ancuk kabeh, culek matamu rene. Kadang pengen nguntal wong iki aku saiki. Monyet. Ya fix. Jadi seperti apa yang telah saya sampaikan tadi. Ya untuk mengenai, sekali lagi sebelum ini saya closing, saya tutup. Yang baru masuk juga biar nyambung. Yang baru masuk juga biar nyambung semua. Bahwa yang disebut Pancasila dengan Trisula dan Ekasila secara original konten bukan dari fraksi PDIP. Artinya ada fraksi lain yang memasukkan konten itu ke draft RUU HIP. Yang saya jelaskan tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa ada fraksi di DPR yang sengaja memasukkan konten Trisula dan Ekasila ke draft RUU HIP. Dan selanjutnya dengan manuver politik busuknya menyampaikan konten itu ke ormas-ormas, ke kelompok-kelompok atau pribadi untuk menjadi isu nasional yang seolah-olah konten Trisula dan Ekasila masuk di draft RUU HIP karena fraksi PDIP. Jadi tujuannya cuma sederhana, hanya untuk membunuh karakter PDIP. Ingat, ini perlakuan sangat jahat sekali. Ya. Karena apa? Sangat beralasan. Karena konsep dasar negara Trisula, Ekasila, Pancasila adalah konsep dasar negara yang ditawarkan oleh Soekarno dalam pidato di depan BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Masih ingat? Di mana Pak Soekarno tidak bisa dilepaskan dari PDIP, yang akhirnya digantikan oleh Bu Megawati. Serta sekarang di dalam itu ada Pak Jokowi yang bermaung di bawah PDIP. Dengan adanya konten Trisula dan Ekasila dalam draft RUU HIP,
oleh politikus busuk dan para kelompok ormas pribadi membenci pemerintahan Jokowi dan secara khusus membenci PDIP. Memainkan isu tersebut seolah-olah pasal 7 dalam draft RUU HIP tersebut adalah cara-cara licik dari PDIP untuk mendegradasi Pancasila dan menggaungkan paham komunis adalah cara-cara licik PDIP untuk mengganti Pancasila menjadi Trisula atau Ikasila. Jadi seolah-olah dengan disusukannya RUU tersebut, draft atau konten tersebut, seolah-olah itu apa? PDIP memberikan peluang, padahal tidak melakukan itu. Ini adalah perlakuan oleh fraksi lain menyelipkan konten itu agar tujuannya hanya untuk menghancurkan, menyerang, menggradasi nama PDIP. Ingat itu. Ya. Lagi-lagi korbannya selamat. Lagi-lagi korbannya adalah masyarakat Indonesia. Diadu domba, dipancing emosinya, demo. Dengan cara-cara seperti ini keuntungan adalah di pilkada dan pilpres ke depan nanti. Satu hal lagi, partai besar saat ini sedang ingin menggulingkan PDIP dengan cara apapun. Itu adalah pekerjaan Badrun alias buzzernya Kadrun. Partai Kadrun Indonesia. Ya. Merdeka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Mohon maaf jika ada penyampaian saya yang tidak sopan. Memang khusus malam ini saya pengen ngeletak ndase wong, pengen nguntal uang. Malam ini saya pengen nguntal karena banyak ancaman-ancaman sampah sampai menghack fanpage saya sampai tidak ada. Ya, sekarang fanpage saya udah ada lagi nih. Monyet nggak ada mental tai semuanya lo, mental tempe semuanya nih. Saya tantang untuk malam ini. Ya, dan sekali lagi untuk bagi sahabat-sahabatku semua serta keluarga besar Cyber NKRI, mohon maaf kalau terpaksa saya hari malam ini sangat sengak sekali, sangat emosi sekali melihat media sosial, melihat kelakuan Kadrun seperti ini. Ya, tujuannya hanya satu, adalah untuk edukasi, tujuannya hanya untuk menyadarkan secara logika Anda. Saya selalu berbicara fakta setelah ada kejadian. Ya, tidak mau menduga-duga apapun itu. Ya, mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, dilimpahkan rezeki, dimudahkan segala apapun urusannya. Kita akhiri, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.